Sore, Ibu. Sore, Pak. Saat ini kita di lingkungan mana ini? Ini lingkungan 7 Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Pak. Tepatnya di Gang Gembira. Oke. Tadi baru hujan ya? Iya, Pak. Iya, jadi selama ini di lingkungan ini gimana keadaannya kalau hujan? Kalau di daerah kami ini, Pak, kalau hujan banjir masuk ke rumah. Karena ini semua saluran air dari sana, dari depan, kemari semua. Datang kemari? Parit kecil nggak, Ya. parit nggak sanggup menampung, larinya kemari. Dulu Pak ada pejabat pernah datang kemari? Ada, Pak, kemarin waktu mau pemilihan wali kota yang terakhir ini, ada Pak Bobi datang kemari. Jadi kami bilanglah keluhan-keluhan kami di sini sering banjir. Datang kata Pak Bobi, ya udah nanti kalau saya naik, saya akan tanggung lagi nih, kata Pak Bobi. Tapi sampai sekarang nggak ada, Pak. Sampai sekarang. Makanya kalau kami hujan deras malam, kami nggak bisa tidur, takut masuk air, banjir. Mungkin perlu diingatkan lagi Pak Wali Kota ini tentang lingkungan sini. Gimana Pak Ketua? Oke, barangkali ada beberapa banjir di sini ya. Tadi banjir lingkungan ya. Iya, Pak. Hah? Iya. Jangankan kurasa banjir lingkungan, banjir air mata kurasa ke dalam. Hah? Betul nggak? Banjir lingkungan tidak nyaman, namanya rumah ngontrak ya kan. Kebetulan kan datarannya rendah di sini ya kan. Banjir lingkungan dan banjir air mata barangkali. Iya, Pak. Apalagi kalau malam. Ya kalau boleh tahu siapa nama ibu gitu? Nama saya Raimunda, Pak. Raimunda Rasiuta Buru Sembiring. Buru Sembiring. Iya, Pak. Sudah lama jadi warga negara Indonesia? Udah lah, Pak. Jadi warga negara Indonesia udah 27 tahun. 27 tahun. Iya. Berapa orang anak? Anak saya 3. 3. Iya, Pak. Masih sekolah semua? Satu yang paling besar sekolah, yang nomor 2 umur 4 tahun, yang paling kecil itulah, Pak, umur Oh gitu. setahun setengah. Yang paling besar ada kendala di sekolah enggak? Karena dia negeri, Pak. Oh. Nah, jadi nggak bayar uang sekolah kan. Inilah anak saya yang nomor 2 saya taruh ke kampung sama bapak karena nggak sanggup biayanya di sini. Iya. Anak nomor 2 sudah diantar ke kampung. Iya, Pak. Kalau boleh tahu di mana kampung ibu gitu? Kampung saya sebenarnya di Deli Serdang, Di Deli Serdang. tapi bapak saya sekarang tinggal di Pekanbaru. Jadi anak saya taruh di Pekanbaru sama bapak saya. Oh di Pekanbaru. Iya, Pak. Kenapa sampai ditaruh ke tempat orang tua gitu? Karena di sini pun nggak sanggup saya biayanya, Pak. Datang. Suami mana? Apa pekerjaannya? Suami saya udah pergi, Pak. Udah 6 bulan pergi, Pak. Iya. Ditinggalin kalian gitu? Iya, Pak. Oh alah. Jadi selama ini kalian nggak dapat sentuhan tangan negara melalui program KIS, PKH dan lain sebagainya? Enggak, Pak. Kenapa nggak kalian urus gitu? Kemarin ini ada yang baru katanya udah diurus tapi belum keluar juga, Pak. Udah diurus? Melalui siapa? Melalui Kepling juga lah. Oh udah diurus melalui Kepling. Udah, Pak. Mudah-mudahan keluar ya. Tapi yang sedihnya kenapa di sini orang-orang kaya dapat semua, Pak, bantuan PKH, kami rakyat miskin ini kok nggak dapat? Ah, ibu jangan bicara seperti itu. Ada loh, Pak. Hah? Iya. Orang kaya, Iya, orang kaya lah, orang berada lah. orang berada ya. Iya, Pak. Berani ibu ngomong itu ya? Berani? Oh, gitu. Saya pun berani menunjukkan orangnya kalau ayo antar saya. Bapak bilang berani saya menunjukkan orang itu siapa. Dampak kebanjiran air mata tadi ya. Iya, Pak. Banjir lingkungan, banjir air mata, selokan parit nggak ada ya. Sementara kemarin Wali Kota Medan dalam programnya akan membedakan ini barangkali ya. Lalu begini Bu, kami kan sudah dapat datang bincang-bincang di sini, ya kan? Apa yang menjadi kira-kira harapan kepada pemerintah gitu? Harapan kepada pemerintah agar kami rakyat-rakyat kecil ini dilindungi lah, Pak. Kayak banjir gini, maunya kami dibantu lah, Pak. Oh dibantu ya? Iya. Macam mana Bung Deddy? Mereka meminta bantuan pemerintah. Iya, di sini kembali kita mempertanyakan bagaimana pelaksanaan dari keadilan sosial Keadilan sosial? bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh gitu ya. Oke. Adil itu bukan cerita tentang pokoknya semua sama rata, harus dilihat dia siapa. Kalau orang kaya bisa dapat PKH, sementara
orang yang membutuhkan tidak mendapat PKH, disitulah letak ketidakadilan. Kalau begitu ya. Kalau orang kaya dapat PKH, orang yang membutuhkan dapat PKH, itu juga belum adil. Seharusnya orang kaya tidak perlu dapat PKH. Lapar kok. PHP. Nah itu dia. Jadi Pak Ketua, ada begitu banyak yang bisa kita tertawakan di negara ini. Setiap hari kita bisa tertawa tapi miris dengan fakta-fakta yang kita. Begini loh Pak Bung Deddy, seandainya saya terlalu menampung air mata mereka, barangkali hari ini pecah tangisan di sini. Terpaksa kita batasi. Kenapa? Karena mereka itu adalah saudaraku. Kalau dibuat dalam daftar kartu keluarga, tidak muat lagi dalam kartu keluarga aku saudaraku ini. Ini saudaraku, siapa yang miskin, terabaikan, terpinggirkan, korban pembiaran, korban kebijakan, itu adalah saudara saya. Bahkan dulunya saya dulu pengurus kakaknya ini saudara saya loh. Nah, karena saya merasa satu tanah air itu yang susah seperti ini, terpinggirkan, itu adalah saudara saya. Makanya saya mati-matian membela, mengurus, memperjuangkan nasib kaum marginal. Meskipun seperti saya ini tetap kadang-kadang ditolak, dibuat penolakan ketika saya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tapi mudah-mudahan nanti ya, kalau boleh lah ya, kita cari nanti orang-orang yang pas untuk duduk di negara ini sebagai wakil menyampaikan, menampung aspirasi mereka. Kalau bisa saya nanti didukung orang jadi DPRD, anggota DPRD. Mau nggak mendukung saya? Mau lah Pak, mau kali pun. Mau. Oh mau. Kenapa? Karena mereka sudah kadu kecewa ini gitu dong ya. Mereka mau mengadu ke mana? Mengadu ke sana. Kalau kita adukan contohnya ke DPRD, anggota DPRD kadang-kadang nggak ngantor di situ. Paling 2 hari ngantor, habis itu cari-cari apa kan gitu kan? Siapalah yang menampung air mata mereka? Kalau kita mengadu ke DPRD tadi nggak ada di kantor gitu. Oke, apa kira-kira? Ya kita sampaikan jangan terkecoh dengan yang namanya kemajuan dalam pembangunan. Secara makro kita lihat hebat Kota Medan, ada perbaikan. Tapi lihat, kita telisik satu persatu, ini contoh. Kita temukan ada masyarakat-masyarakat yang haknya terabaikan. Ini tidak boleh dilihat. Sangat tidak tepat. Janji Bapak Presiden kita supaya subsidi-subsidi dikurangi tapi masuk kepada masyarakat yang membutuhkan. Hak mereka yang sebelum cerita yang tadi itu aja belum didapat, apalagi yang ke depannya. Jadi suara-suara seperti ini harus didengar sama Bapak Wali Kota. Nah itu baru ini macam gitu. Kalau bisa menyentuh mereka begitu. Tapi saya rasa begini, mudah-mudahan nanti Pak Wali Kota Medan melalui media sosial kita nanti kita sampaikan, barangkali beliau akan menindaklanjuti persoalan-persoalan ini. Begitu dia, dan harapan kita ke depannya beliau akan memberitakan pihak terkait ya untuk menuntaskan persoalan-persoalan sosial seperti itu. Harapan kita kepada Pak Wali Kota. Bagaimana? Iya, kita ingatkan Pak Wali Kota, ini kan sudah mau habis nih periodenya. Dia sudah pernah berjanji bahwa akan memperbaiki saluran air di sini. Nah, jangan sampai nanti Pak Wali Kota rupanya karena masyarakat suka dia naik ke jenjang yang lebih tinggi, tapi janji kampanyenya tidak dia ingat. Masyarakat tetap seperti ini. Ya, kita sebagai masyarakat yang peduli, menolong masyarakat yang membutuhkan, kita ingatkan Pak Wali Kota, Pak perhatikan daerah sini Pak, bahwa kesalahan di Kota Medan ini adalah banjir. Tapi mereka ini lebih dari situ, mereka nggak bisa tidur kalau air sudah datang. Jadi kita harus tepati apa yang kita pernah nyatakan dulu. Pernah datang kemari kan Bu? Pernah Pak, ke lingkungan sini di bawah. Jadi kita ingatkan Pak Wali Kota, mari kita berkolaborasi. Jadi anggap kami ini adalah suara-suara yang mendukung Pak Wali Kota, bukan suara sumbang yang mengkritisi, yang tidak senang, bukan. Kami mengasihi Pak Wali Kota, kami mengasihi rakyat ini. Kita hanya jembatan. Mari kita berkolaborasi bersama. Oke, terima kasih para penonton. Kami sudah bincang-bincang bersama dengan kaum marginal. Kami sudah mendengarkan aspirasinya. Mudah-mudahan nanti melalui tayangan di media sosial, Bapak pemerintah melalui Wali Kota Medan bisa merespon. Oke, selamat sore.